Maksud saya, Ajun nggak tahu kenapa tiba-tiba ada sekelompok orang datang, terus ngeroyok dia. Malahan kejadiannya sampai 2 kali. Yang ngeroyok pertama sama yang ngeroyok kedua, orangnya beda. Kamu tahu kenapa saya balas dendam sama orang-orang yang ngeroyok Ajun? Kenapa? Saya merasa bersalah sama Ajun. Waktu itu mereka datang buat ngeroyok saya, tapi saya nggak ada. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon! Tasik. Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon! Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon! Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon! Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon! Kalapa. Ladang. Cirayam! Satu lagi berangkat. Ladang, ladang, ladang. Cirayam, Cirayam, Cirayam! Ladang. Cirayam! Ladang, ladang, ladang. Cirayam, Cirayam, Cirayam! Ladang. Cirayam! Ladang, ladang, ladang. Cirayam, Cirayam, Cirayam! Ladang, ladang, ladang. Cirayam, Cirayam, Cirayam! Ladang. Cirayam! Ladang, ladang, ladang. Cirayam, 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 Cirayam! Ladang. Kenapa terlambat? Beliin Mang Pipit sarapan dulu. Tadi lihat bidadari turun ke pasar. Perempuan yang waktu itu? Iya. Enggak. Serius? Iya. Memangnya dia tadi belanja lagi? Saya lihat dia di depan. Lagi nunggu angkot. Kamu sapa enggak? Saya lihatnya masih agak jauh. Begitu saya deketin, dia malah nyetop angkot. Naik terus angkotnya jalan. Kasian deh kamu. Dia tadi pasti di pasar lama. Beli ini, beli itu. Beneran, kamu nggak ketemu sama dia? Beneran? Sama-sama di pasar tapi nggak ketemu. Kasian deh kamu. Aduh. Kenapa sih main pukul segala? Sakit tahu. Masa gitu aja sakit? Nggak percaya. Nih, rasain. Nggak sakit? Enggak. Nggak sakit? Enggak. Kamu orang atau bukan sih? Kamu barusan mukul atau nyolek? Halo, Maaf bos, di mana? on the way. On the way? Ya, On the way katanya. Siap gerak. Kencang kanan gerak. Tegak gerak. Berhitung mulai 1, 2, 3. Istirahat di tempat, gerak. Kalau saya sapa, Hi Angels, jawaban kalian adalah, Hi Bos. Siap. Hi Angels. Hai bos. Gimana kabar Ocai? Masih di UGD. Hari ini saya sangat terlambat karena ada suatu hal yang tidak kuasa untuk saya hindari. Apakah itu? Kalian tidak perlu tahu. Hari ini, sebagai perayaan atas bergabungnya mahasiswi baru di Academy of Bandung Copet, saya akan mendampingi kalian dalam kegiatan KKN yang tiada lain dan tiada bukan merupakan kependekan dari kuliah kerja nyopet. Bang Edi nggak usah tahu kejadian ini. Kita langsung cari orang baru buat gantiin Ocai sama Mehmet. Siap. Sambil kita cari tahu siapa pelakunya. Terus kita habisi dia. Siap. Halo, Laporan, Kang. ada apa? Ada yang nyari bos Bubun. Namanya Kang Darman. Oke, Kamu nelpon siapa? Kang Reno, Ada urusan apa? laporan. Laporan apa? Ada orang yang nyari bos Bubun. Kang Reno harus tahu. Iya. Kalapa! Ladang! Cirayam! Kalapa! Ladang, ladang, ladang. Cirayam!
Kenapa? Ewok mata-mata Kang Reno. Didu kayaknya mata-mata Kang Reno juga. Kan memang bawaannya Kang Reno. Dia ngasih tahu kalau Kang Darman nyari bos Bubun lagi. Bubun di mana? Bos Bubun sembunyi di hotel dekat terminal. Sementara nggak akan muncul di terminal. Lagi dicari Kang Darman. Jangan sampai nyawa orang melayang. Nanti jadi urusan polisi. Kalau bikin patah tangan atau kaki, itu masih boleh. Paling cuma jadi urusan dokter atau ahli patah tulang. Urusan di jalan gimana? Anak buah kita yang disikat orang. Lagi dicari penggantinya. Sudah ketemu? Belum, masih dicari. Siapa yang masih dicari? Pengganti anak buah kita yang disikat orang atau orang yang nyikat anak buah kita? Dua-duanya, Bang. Kerja kamu lambat, Reno. Maaf, Bang. Kamu akan saya maafkan kalau kamu bisa memperbaiki kecepatan kerja kamu. Siap, Bang. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Ladang, Cirayam. Ikut Ikut kemana? ke belakang. Mau apa? Ngobrol. Di sini berisik. Oke, Kamu diajak siapa? Diajak teman. Dikenalin sama Kang Agus. Bosnya teman saya. Terus sama Kang Agus dibawa ke Kang Reno. Kang Reno itu temannya atau bosnya Kang Agus? Bosnya Kang Agus. Terus Terus sama Kang Reno saya ditugasin di sini. Kang Reno itu paling bos atau di atasnya masih ada bos lagi? Ada Bang Edi, tapi saya nggak tahu orangnya yang mana. nanti saya Sherlock. Oke. Berarti Kang Reno nugasin kamu sama Ewok di sini, disuruh sama Bang Edi. Kayaknya mah gitu. Selamat bertugas. Siap. Keterlaluan. Kenapa? Ami nggak masuk lagi. Halo. Tang, saya barusan telepon Tony. Yang angkat istrinya. Angkat Tony. Saya serius. Oke, maaf. Istrinya bilang Tony sakit. Pusing sama demam. Ah, sakit gitu mah minum obat pusing sama demam aja. Gak usah beli di apotek. Di warung juga ada. Kamu tahu kenapa dia pusing sama demam? Mungkin masuk angin. Bukan. Dia disuruh berdiri di bawah shower kamar mandi hotel. Airnya air dingin. 2 jam. Sadis. Kamu sudah ketemuan sama Gugum kan? Udah, Bos. Kenapa belum laporan? Belum ditanya sama Bos. Laporan itu disampaikan tanpa harus ditanya lebih dulu. Maaf, Bos. Kamu dapat informasi apa dari Gugum? Pak Junedi bikin ABC tandingan. Aksi berantas copet. Anggotanya Gugum sama Mira. Mira? Iya, apa? Barusan, waktu saya diangkot, ada bos Saib naik angkot sama Ami. Kamu kenal Ami kan? Dia satu tempat kerja sama aku di kafe. Waktu kamu datang dia ada. Yang waktu itu saya nggak inget. 2 hari yang lalu dia nemuin saya, nanya-nanya soal Pak Junaedi sama ABC versi Pak Junaedi. Kamu jelasin. Iya, Kamu tahu Ami anak buah Saeb? tahu. Tapi kayaknya dia nggak tahu kalau bos Saib itu copet. Kegiatan KKN atau kuliah kerja nyopet hari ini tidak dilanjutkan. Saya pusing. Hai, lagi apa cantik? Baru selesai masak. Wahyu apa kabar? Nggak tahu, belum teleponan. Boleh kepo nggak? Mau kepo soal apa? Kondisi Tony gimana? Boris bilang sih pusing sama demam aja. Tadi waktu Boris nelpon yang angkat istrinya, dikasih taunya kayak gitu. Maksudnya nggak dihajar? Cuman disuruh berdiri di bawah shower kamar mandi hotel? Air dingin, 2 jam? Iya, masa sih? Cuma teman aja? Serius, memang cuma teman aja. Kenapa nggak jadi pacar aja?
Kalau teleponan sih kayak sama pacar, mesra. Tapi cuman bercanda aja, nggak beneran. Kok gitu? Kan Boris pakai angkot. Kalau ada penumpang naik atau turun, ya berhenti dulu. Kalau macet ya macet. Nggak bisa selap-selip seperti kita yang pakai motor. Saya penasaran, mau denger cerita dari Boris langsung. Siapa tahu istri Tony cerita yang lain. Tony bukan cuma disuruh berdiri di bawah shower kamar mandi hotel, pakai air dingin, 2 jam. Lama juga ya? Iya. Kan temenannya udah dari SMP. Makanya udah akrab banget. Jadi kalau harus berubah status jadi pacar, aku khawatir malah jadi nggak asik. Udah ah, gantian keponya. Kalau Teteh sama Kang Ujang gimana? Masih gitu-gitu aja? Iya, malahan sekarang udah 5 hari nggak ketemu. Maaf, kelamaan. Nggak apa-apa. Santai aja. Duduk. Halo, kamu aman nerima telepon dari saya? Mudah-mudahan. Bos Bubun nggak ada? Sudah 2 hari Kang Darman kesini nyari Bos Bubun. Udah 2 hari juga Bos Bubun nggak muncul di terminal. Kayaknya bakalan lama nggak muncul. Pesan Bos Bubun, buat sementara terminal dipegang Kang Reno. Kang Reno itu siapa? Kita nggak tahu Ocai sama Mehmet bisa aktif lagi atau enggak. Kalaupun bisa, kita nggak tahu kapan bisanya. Kita harus cari pengganti mereka. Kalau bisa hari ini juga. Di sini ada 2 orang anak buah dia. Anak buahnya itu juga gelap soal Kang Reno. Tapi saya yakin di atas Kang Reno ada orang lain. Orang yang backup Bos Bubun waktu dikejar anak buah Kang Darman. Anak buah Kang Darman kayaknya gagal. Makanya Kang Darman sekarang turun langsung. Terima kasih buat informasinya. Siap, sama-sama. Info dari Denny sudah 2 hari Kang Darman ke terminal nyari Bos Bubun. Udah 2 hari juga Bos Bubun nggak muncul di terminal. Kayaknya bakalan lama nggak muncul. Buat sementara terminal dipegang Kang Reno. Di terminal ada 2 orang anak buah dia. Anak buahnya itu juga gelap soal Kang Reno. Tapi kata Denny, dia yakin di atas Kang Reno ada orang lain. Orang yang backup Bos Bubun waktu dikejar anak buah Kang Darman. Anak buah Kang Darman kayaknya gagal. Makanya Kang Darman sekarang turun langsung. Boy udah lama nggak di terminal. Dia juga udah saya suruh nggak usah ikut-ikutan temennya yang sama-sama udah tersingkir dari sana. Saya nggak bisa dapat info dari dia. Paling saya tanya-tanya ke Otang. Coba aja telepon dia. Oke? Kang Cecep. Halo. Apa kabar, Tang? Gini-gini aja, Kang. Belum ada kerjaan baru? Belum. Dengar-dengar kamu mau balik lagi ke terminal? Iya, diajak Tony. Tony berani karena ada backup dari Darman. Iya, tapi kemarin Tony kena musibah. Musibah apa? Tony dibawa Bos Bubun. Disuruh berdiri di bawah shower kamar mandi hotel. Pakai air dingin 2 jam. Si Bubun, kelakuan. Kalau berani, harusnya jangan sama anak kecil. Harusnya sama saya. Nggak usah repot-repot, Kang. Bos Bubun lagi dicari Kang Darman. Kang Darman turun langsung. Udah 2 hari Kang Darman ke terminal nyari Bos Bubun. Tapi Bos Bubun gak muncul di terminal. Info dari terminal, kayaknya Bos Bubun bakalan lama gak muncul. Buat sementara, terminal dipegang Kang Reno. Kang Reno siapa? Di terminal ada 2 orang anak buahnya dia. Anak buahnya itu juga gelap soal Kang Reno. Tapi kata Denny dia yakin di atas Kang Reno ada orang lain. Orang yang nge-backup Bos Bubun waktu dikejar anak buahnya Kang Darman. Anak buah Kang Darman kayaknya gagal. Makanya Kang Darman sekarang turun langsung. Oke, Tang. Kapan-kapan saya mungkin nanya-nanya lagi soal terminal ke kamu. Siap, Kang. Memangnya Kang Cecep perlu tahu? Sampai kamu ceritain semua ke dia?
Kang Cecep itu orang yang dulu pernah nolong saya sama yang lain waktu pertama bermasalah sama Bos Bubun. Mungkin kamu gak suka sama dia karena kamu pernah dihajar sama dia, pernah dirempar sama dia. Itu masa lalu, lupain aja. Mungkin di masa depan kita perlu dia. Saya bukan gak percaya sama Kang Darman, tapi kita belum kenal siapa dia. Cepat sembuh, cepat bisa bertarung lagi. Sementara kamu berdua di luar sana enak-enakan ngomongin orang. Saya di sini diem aja sendirian. Tadi kamu berdua ngomongin Murad kan? Yang nanya saya, kenapa kamu nengok ke Ujang? Saya tadi ngomonginnya sama Ujang. Ya iya atuh. Masa iya kamu ngomongnya sendirian? Memangnya sinetron? Murad punya masalah apa? Selain punya masalah, dia salah mengambil keputusan menanam singkong. Oceh sama Mehmet kayaknya disikat karena dendam. Siapa yang dendam? Orang pasar yang kita keroyok. Gak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kita kan tahu dia orangnya kayak gimana. Kalau bukan dia siapa? Ya nggak tahu. Gak mungkin di pasar dia sendirian. Pasti dia ada temennya. Bang Murad itu orangnya nggak bisa santai ya? Iya. Waktu dia ngerayu atau nyatain cinta sama perempuan yang sekarang jadi istrinya gimana ya? Coba kamu bayangin. Yang saya bayangin sih gitu. Orang yang kita keroyok itu nggak berani. Terus temennya yang balas dendam. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin sekelompok orang nyerang tanpa alasan. Maksud saya, Ajun nggak tahu kenapa tiba-tiba ada sekelompok orang datang, terus ngeroyok dia. Malahan kejadiannya sampai 2 kali. Yang ngeroyok pertama sama yang ngeroyok kedua, orangnya beda. Kamu tahu kenapa saya balas dendam sama orang-orang yang ngeroyok Ajun? Kenapa? Saya merasa bersalah sama Ajun. Waktu itu mereka datang buat ngeroyok saya, tapi saya nggak ada. Yang ada Ajun. Dia apes. Dia yang kena. Saya curiganya gitu. Harus jelas dulu ujung pangkalnya. Sebetulnya masalah itu masalah siapa? Masalahnya masalah apa? Murad jangan langsung masuk. Itu sama aja mau nambah masalah. Kasusnya bisa sama seperti ketika kamu tahu-tahu masuk ke terminal. Keseret sama adik sepupu. Jadinya apa? Gimana masalah di terminal sekarang? Selesai. Tempat-tempat yang dulu kita tinggalkan adalah tempat-tempat yang diinginkan banyak orang. Mereka sekarang seperti kita dulu. Tahu bisnisnya seperti apa, tahu juga resikonya seperti apa. Ya sudah, biarkan saja. Beda waktu, beda pelaku.
Saya mau ditodong. Ini uang saya. Simpan uang kamu. Besok jangan balik lagi.